Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Kita tidak terasa sudah ada di bulan Oktober, bulan yang ke-10 di tahun 2020 ini. Di bulan Oktober kita punya satu tema, yaitu dipanggil untuk beriman. Diambil dari Efesus pasal 3 ayat ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, iman kita ini tercermin saat kita percaya Yesus. Ada kasih yang mengakar di dalam kita, ada kasih yang menjadi dasar hidup kita. Sehingga orang beriman itu pasti akan mencerminkan kasih. Bapak Ibu Saudara, di bulan ini kita akan belajar yaitu tema-tema mengenai iman, di mana kita ini percaya penuh dan kita berdasar di dalam kasih, sehingga kasih Kristus itu boleh kita sebarkan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah kita ini juga tetap setia di dalam iman kita jadi pancaran kasih untuk orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terberkati dengan channel ini, Bapak Ibu Saudara boleh subscribe, boleh bagikan. Juga Bapak Ibu Saudara yang suka dengan lagu-lagu, boleh kunjungi channel A Thousand Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan lagu-lagu rohani di sana. Dan kiranya saya berdoa kita selalu dalam kondisi baik. Dan mari kita ikuti ibadah virtual kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, senang sekali sore hari ini kita boleh berada di tempat untuk kita boleh mencari Tuhan, beribadah, mengucap syukur, menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat setiamu yang ajaib dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk menyembah Tuhan, berseru memanggil nama Yesus. Biarlah pengudusan dari tempat yang maha tinggi turun memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Ini hati kami siap mau menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau mulia bagi hidup kami, Tuhan. Yesus
terbaik buat Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Kami sungguh percaya nama Tuhan berkuasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus perlindungan kami yang setia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Engkau perlindungan kami yang ajaib Tuhan. Haleluya. Hati kami mau bersyukur, menikmati anugerah-Mu yang ajaib. Siapakah kami? Kami adalah orang-orang yang telah Tuhan tebus. Kau Allah yang setia, mengerti hatiku dalam genggamanmu. Seluruh hidupku Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku.
bersyukur, jiwaku bersyukur, hatiku bersyukur. Di dalam bersyukur ada kekuatan, di dalam bersyukur. Dan hatiku bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tentram. Senantiasa Kepala kita, siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Persiapkan setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga setiap kami yang ada di rumah untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi hamba-Mu, sehingga setiap orang yang menerima benih firman-Mu mempunyai tanah hati yang subur. Dan saat benih firman-Mu jatuh dalam tanah hati kami, tidak akan sia-sia, tetapi akan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Buah yang dirasakan oleh orang di sekitar kami, sehingga mereka melihat Kristus di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Sudah masuk di bulan Oktober, minggu yang kedua, tidak terasa. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, tema kita di bulan Oktober adalah dipanggil untuk beriman. Kalau kita bicara mengenai iman, maka itu adalah hal yang sangat-sangat mendasar sekali bagi orang Kristen. Dan saya ingin membawakan dari Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8.
Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul yaitu iman yang benar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai iman, dimensinya banyak sekali, karakternya dari iman banyak sekali, dan bagaimana iman itu bisa mempengaruhi hidup kita itulah yang pasti. Tapi Yeremia adalah seorang nabi yang dalam masa pembuangan. Orang Israel pada waktu itu dalam masa pembuangan, dan saat itu orang Israel dikatakan mulai melupakan Tuhan dan mereka tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, oleh karena iman maka kita ini ditebus oleh darah Kristus. Kita percaya bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat bagaimana Yeremia ini menuliskan satu penggalan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8 ini menarik sekali karena Yeremia menuliskan demikian. Saya bacakan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dan kemudian ayat yang ke-7 dilanjutkan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkannya akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca bagaimana Yeremia ini menuliskan satu hal mengenai orang yang mendapatkan kutuk dan berkat. Ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang beriman tetapi dia bisa mengalami kutuk. Banyak orang di dalam Kristus, di dalam Yesus, tetapi dia bisa mengalami kegagalan, bahkan kehidupannya bisa tidak jadi berkat. Kenapa? Karena iman yang dia miliki adalah iman yang tidak tepat ataupun salah. Sedangkan Yeremia katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia adalah orang yang punya iman yang benar, di mana orang itu akan menghasilkan buah pada musimnya dan hidupnya meskipun musim kekeringan, tetapi tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini sepertinya, Pak, itu janji kok kayaknya menarik sekali, Pak. Apakah iman yang benar akan membawa kepada pengharapan yang benar? Ya, tentu saja. Tetapi manusia zaman sekarang seringkali menaruh imannya pada tempat yang salah. Hal yang pertama yang saya ingin bahas adalah menaruh iman di tempat yang salah. Bapak Ibu Saudara, dari dua tadi ada orang yang akan mendapatkan kutuk dan ada orang yang akan mendapatkan berkat. Maka pada bagian malam hari ini juga akan saya bagi menjadi dua, adalah iman di tempat yang salah dan iman di tempat yang benar. Yang pertama adalah iman di tempat yang salah. Bagaimana sih iman di tempat salah? Yeremia pasal 17 ayat 5 itu menuliskan dengan tepat sekali, dengan teguran yang keras sekali, bahwa katakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir, wah Pak, kalau gitu orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, pasti orang yang gak kenal Kristus, pasti orang yang tidak mengenal Tuhan. Salah Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yeremia menuliskan ini adalah pada waktu Yeremia pasal yang pertama, ayat pertama dikatakan Yeremia adalah nabi yang diutus Tuhan pada masa Israel ada di dalam pembuangan. Dan saat pada Israel ada di dalam pembuangan, orang Israel tidak mau cari Tuhan dan orang Israel mulai meninggalkan Tuhan. Ini dialamatkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen zaman sekarang kadangkala mencampurkan iman dunia dan iman kekristenan. Iman dunia adalah menaruh di tempat yang salah, adalah dia mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan orang lain. Kalau kita lihat dalam seminar-seminar yang sering Bapak Ibu Saudara dengar, ada satu seminar yang menarik. Kita pasti bisa. Kalau orang Kristen bisa mengemasnya lebih agak rohani sekali. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya aminin itu. Tetapi iman tersebut haruslah di tempat yang benar.
Manusia itu harus menaruh pengharapannya kepada Tuhan, bukan kepada kemampuannya sendiri. Ada dua tokoh yang ingin saya bawakan pada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti bagaimanakah menaruh iman di tempat yang benar dan iman di tempat yang salah. Dua tokoh ini adalah, yang pertama adalah Saul. Raja Saul itu adalah raja yang besar. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana Tuhan memilih Saul di antara orang Israel pada masanya, dia adalah orang yang tegap, orang yang pandai berperang, dan itulah dipilih menjadi raja. Dan kemudian yang kedua adalah Daud. Daud itu adalah orang yang tidak diharapkan, tidak dipandang manusia, tetapi hatinya melekat sama Tuhan. Nah, di sini saya akan membawakan hal yang pertama adalah bagaimana ciri-ciri orang yang menaruh iman di tempat yang salah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih kita lihat ciri orang yang menaruh iman di tempat yang salah? Ciri yang pertama adalah dia mengandalkan dirinya sendiri dan tidak suka orang lain mendapatkan pujian. Karena 1 Samuel pasal 18 ayat 8 dikatakan demikian. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul mendengki. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini, bagaimana Saul itu sangat bangga sama pencapaiannya. Saul sangat tahu bahwa dirinya adalah orang yang mampu. Saul itu mengerti bahwa dia melakukan perang lawan Filistin, lawan Amalek, lawan orang Hebus, lawan orang Amori, dia menang. Dia pikir itu adalah karena kehebatannya. Padahal dari awal Saul itu sudah dikatakan bahwa dia dipilih oleh Allah untuk menjadi raja Israel, karena orang Israel menghendaki raja. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Saul ini dipakai Tuhan, tetapi Saul memiliki iman yang salah karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang percaya kepada dirinya bisa melakukan banyak hal, adalah orang yang tidak suka orang lain ini mendapatkan pujian. Bagaimana Saul ini begitu lihat Daud seorang yang muda, dia muncul sebagai pahlawan di antara tengah orang Israel yang ketakutan. Dan pada waktu itu dia hanya mengalahkan satu orang saja, yaitu Goliat. Dan kemudian nyanyian ini hanyalah nyanyian yang memuji bagaimana keberanian Daud. Tetapi Saul itu baper sama nyanyian lagu ini. Dia katakan demikian, pada Daud dihitungkan berlaksa-laksa, padaku dihitungkan beribu-ribu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Saul ini mendapatkan seorang prajurit yang luar biasa, harusnya dia senang, harusnya dia bangga hati, harusnya dia nggak merasa tersaingi. Sebagai seorang pemimpin, kalau ada seorang di bawahnya yang punya karakter bagus, punya talenta lebih baik, dan orang itu mau gabung, mau bantu, alangkah senangnya kalau seorang pemimpin ini punya hati yang besar, punya iman yang benar. Tapi lihat kalau pemimpinnya gak suka sama talenta yang lebih baik, karakter yang lebih baik, akhirnya apa? Orang yang punya talenta, orang yang punya karakter ini ditekan. Ada satu yang namanya istilahnya adalah mentalitas kepiting. Mentalitas kepiting ini begini, saat kepiting ini ditaruh di dalam air, kemudian air itu ditaruh di satu kompor dan kepiting ini mau direbus. Saat kepiting itu sudah mulai kepanasan, mereka akan berlomba-lomba keluar dari yang namanya panci rebusan itu. Dan saat ada kepiting mau naik, ditariklah kepiting yang sudah naik itu untuk tetap mati bersama kepiting yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya mentalitas seperti ini adalah orang yang mengandalkan dirinya lebih daripada mengandalkan orang lain. Dia gak suka orang lain dipuji. Kenapa? Karena dia pikir kalau orang lain maju, maka berkatku akan habis. Kalau orang lain itu berhasil, maka aku akan menjadi orang yang gagal. Maka di situ ada pemikiran bahwa aku sebagai orang yang mampu. Yang kedua adalah bagaimana ciri kita melihat iman di tempat yang salah. Adalah hati yang menjauh daripada Tuhan. 1 Samuel pasal 18 ayat 15
Dikatakan demikian. Sudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau untuk memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah di mana Saul itu terjepit saat lawan Filistin dan saat itu Samuel sudah mati. Saul ini adalah orang yang membutuhkan Tuhan saat dia menginginkan sesuatu. Karena dikatakan demikian, antara percakapan antara roh Samuel dalam tanda kutip, karena ini adalah bukan Samuel, karena orang mati nggak mungkin dipanggil untuk menghadap kepada orang yang hidup. Dan pada waktu itu Saul itu datang kepada seorang peramal atau seorang juru tenung, dan dia menghadap juru tenung itu untuk memanggil roh Samuel supaya dia bisa berbicara. Tapi percakapan antara Saul dan roh Samuel ini menarik. Dia bilang begini, aku butuh nasihat Tuhan karena aku terjepit. Sebenarnya dia nggak butuhkan Tuhan. Yang dia butuhkan apa? Kemenangan di dalam peperangannya. Kalau orang di dalam kehidupan ini memerlukan Tuhan hanya untuk menang akan perkara. Kita di dalam dunia ini hanya memerlukan Tuhan untuk kita mendapatkan berkat. Kita di dalam dunia ini hanya memakai Tuhan untuk kepentingan kita. Maka orang itu hatinya menjauh dari Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian, saya baca sekali lagi. Sebab aku memanggil engkau supaya memberitakan kepadaku apa yang harus aku perbuat. Kenapa si Saul ini minta nasihat dari Samuel? Karena ia terjepit. Kalau dia nggak terjepit, dia nggak cari yang namanya nasihat Tuhan. Kalau dia nggak kepepet, dia nggak cari Tuhan. Iman yang salah adalah kita cari Tuhan, kalau saat kepepet, kenapa udah nggak ada jalan lain? Karena dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Kalau diri kita udah nggak bisa diandalkan, orang lain nggak bisa diandalkan, siapakah yang akan kita cari? Tuhan, jalan terakhir. Kalau kita ada di dalam gereja, kita udah lama, tapi karakter kita, sifat kita, cari Tuhan hanya saat terjepit saja, maka kita adalah orang yang gak mengenal Tuhan sama sekali. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu memberkati kita. Ada lagu tadi, Tuhan memegang tanganku, aku diteguhkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita, cari Tuhan, hanya pengen cari berkatnya, cari jalan keluarnya, maka hati kita bukan ada dalam Tuhan. Hati kita ada di dalam hasil dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita bukan cari Tuhan, tetapi kita cari sebuah pertolongan yang mana itu bisa terjadi dalam hidup kita. Apa sih Bapak Ibu Saudara kalau dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan? Karena di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Akhir dari orang yang mengandalkan manusia adalah akan seperti ini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau Bapak Ibu Saudara baca versi Inggrisnya adalah orang ini akan diam sendirian, tidak menikmati kebaikan Tuhan, dan dia tidak mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu akhir Saul bagaimana? 1 Samuel pasal 31 ayat yang ke-6 dituliskan demikian. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjata itu dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ceritanya begini, pada waktu itu Saul sedang berperang lawan Filistin dan di Gilboa Saul ini terdesak, dia sudah kalah. Kemudian dia bilang sama pegawainya, udah ambil pedang, daripada aku dibunuh orang Filistin lebih baik aku dibunuh oleh engkau. Ternyata pada waktu itu pegawai dari Saul itu masih menghormati Saul dan dia tidak mau. Apa yang dilakukan Saul? Dia ambil pedang itu, dia hunuskan, dia jatuhkan dirinya dan dia mati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana Raja Saul ini bukanlah raja yang sembarangan. Dia raja pertama, peperangannya melawan banyak bangsa, sering menang. Tetapi akhir hidupnya mengenaskan karena dituliskan
dia mati bersama ketiga anaknya. Yang kedua, iman di tempat yang benar adalah iman yang mengandalkan Tuhan. Ini adalah yang kita harus punyai Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan demikian, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini menarik sekali. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapannya pada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan, bagaimana kita bisa menaruh pengharapan kita pada Tuhan, adalah kita harus percaya akan apa yang Tuhan mampu buat di dalam kehidupan kita. Saya satu kali sering melihat banyak orang membawakan kisah 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara, kalau pada malam itu pun Yesus tidak membuat 5 roti dan 2 ikan itu jadi makanan untuk 5.000 orang, dia tetaplah Tuhan. Ketuhanan Yesus itu bukan ditentukan dari 5 roti dan 2 ikan. Ketuhanan Yesus itu sudah ada dari awal, dan dia datang itu bukan untuk jadi pembawa berkat secara jasmani. Tetapi kita lihat bagaimanakah orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan berkat. Dikatakan demikian, saat peperangan dengan bangsa Filistin di Refaim, Daud ini tiba-tiba pengen air. Dan saat itu ada 3 orang prajurit Daud yang terkenal sekali yang dinamai Triwira. Dan saat itu Daud itu menginginkan namanya air itu. Kemudian dalam 1 Tawarikh pasal 11 ayat 19, ini adalah ciri bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan adalah demikian. 1 Tawarikh pasal 11 ayat 19 dikatakan, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya. Dan dia tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dan Daud mencurahkan air itu kepada satu tempat persembahan bagi Tuhan. Ceritanya gini Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan menghargai jasa orang lain dan menghargai Tuhan. Bagaimana pada saat itu Daud sedang berperang di Refaim. Dia ada di satu kota Bethlehem. Dia pengen banget air dari kota Bethlehem yang dikuasai oleh bangsa Filistin. Dan saat itu dia cuma ngomong sama prajuritnya, aku pengen air di Perigi di Bethlehem itu. Kemudian prajurit 3 ini mendengarkan perintah Tuanku Raja, siap laksanakan. Jalan 3 orang ini, dia terobos yang namanya pasukan Filistin, ambil air, balik kasihin Daud. Kalau orang itu bilang, wih gua hebat, cuma ngomong loh, orang lakuin perintahku. Tapi Daud mengandalkan Tuhan, hidupnya melekat sama Tuhan. Begitu ada orang mau berkorban bagi Daud, yang dia lakukan adalah dia justru menghargai orang itu dengan tidak meminum air itu, tetapi dia justru mempersembahkan air itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia bisa menghargai orang-orang hebat di sekitarnya. Kalau kita lihat dari 1 Tawarikh pasal 11 ayat 19 ini adalah kisah mengenai pahlawan-pahlawan Raja Daud. Dan jumlahnya banyak sekali. Kenapa Daud bisa menghasilkan pahlawan-pahlawan yang hebat? Karena dia bisa menghargai orang lain. Dari manakah asal Daud bisa menghargai orang lain? Karena dia punya iman dari Tuhan bahwa ada orang yang akan dipercayakan di bawah dia hebat-hebat, tidak akan membuat Daud turun jadi raja. Yang kedua, bagaimana kalau orang sudah mempercayai iman di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan adalah dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan demikian, 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Ini adalah kisah di mana Daud itu bertemu dengan Goliat. Ini adalah kisah peperangan paling epik di dalam sejarah Alkitab yang Bapak Ibu Saudara selalu dari masa kita kanak-kanak ini dibawakan. Daud lawan Goliat, dia kecil, dia cuma bawa umpan batu, dia lemparkan ke dahi Goliat. Dan bagaimana Daud menang? Diawali dengan demikian. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu alias Goliat, dia katakan demikian. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing.
Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak ibu saudara, kita lihat semua prajurit Israel ketemu Goliat yang gede, ngeper semua, termasuk Saul yang sudah sering kali menang lawan orang Filistin. Takut, bahkan Saul itu bilang, "Udah Daud, jangan kau lah, nggak mungkin." Tapi Daud perkataannya, "Aku ini disertai Tuhan. Aku tahu bagaimana Tuhan menjaga aku." Makanya saat Daud lawan Filistin, lawan Goliat yang dari Filistin itu, yang dibawa bukannya baju cirah, bukannya pedang, bukannya tameng, bukannya semua alat perang, yang dibawa adalah nama Tuhan. Kenapa? Karena bagi Daud, mengandalkan Tuhan itu jauh lebih baik daripada mengandalkan dirinya sendiri. Daud pernah mengatakan, "Cakar beruang aku pernah hadapi, gigitan singa aku pernah hadapi, mereka kalah semua." Daud adalah seorang yang berkemampuan perang. Tetapi saat dia lawan dengan lawan yang berbeda daripada beruang dan singa, dia tahu bahwa kemampuan dirinya tidak akan membawa dia menang. Tetapi yang membawa dia menang adalah kemampuan dari Tuhan yang dia sembah. Maka Daud yang dia itu tingginya gak seberapa, orang Israel prajurit itu tinggi-tinggi, dikasih tamengnya siapa, dikasih baju jirahnya siapa, nggak bisa dipakai Daud, mending dilepas. Itu adalah bagaimana dia punya iman di dalam Tuhan. Orang seringkali dalam peperangan dirinya, dalam peperangan usahanya, peperangan keluarganya, dalam peperangan apapun, dia lebih mengandalkan kemampuan dirinya daripada mengandalkan Tuhan. Dan seringkali itu yang menjadi bagaimana kita nggak bisa berhasil, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat bagaimana Daud ini bisa menang, kuncinya adalah andalkan Tuhan. Bukan di masa sukar, bukan di masa yang terdesak, tetapi di setiap masa. Hasil mengandalkan Tuhan adalah seperti demikian, Bapak Ibu Saudara. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Ayat ini menarik sekali. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa saya bawakan kisah Saul dan Daud? Karena pada waktu saya baca ini adalah Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang ditulis Daud. Saya bacakan Mazmur pasal 1 ayat 3 saja. Dikatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mirip banget Yeremia pasal 17 ayat 8 ini dengan Mazmur 1 pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang ditulis Daud. Kayaknya kalau kita lihat bagaimana Daud, kita lihat deh akhir hidup Daud. Bagaimanakah akhir hidup Daud, Bapak Ibu Saudara? Akhir hidup Daud itu bahkan dituliskan di dalam apa? Perjanjian baru. Bagaimana Pak? Bisa Pak tulis perjanjian baru? Katakan demikian, Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Daud itu siapa? Banyak banget anaknya Daud. Tetapi anak Daud yang paling menonjol adalah Salomo. 1 Tawari pasal 29 ayat 3 katakan demikian. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku ini dengan ini mempersembahkan, memberikan kepadaku rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Daud itu dalam hidupnya sudah mempersiapkan bait Allah untuk dibangun pada masa pemerintahnya. Tetapi karena Daud berdosa, Daud banyak menumpahkan darah, maka yang membangun itu adalah Salomo. Bagaimana Daud akhir hidupnya adalah dia bisa menciptakan bait Allah yang sampai sekarang berdiri di Israel, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat bagaimana yang namanya hidup Saul, orang yang mengandalkan dirinya, orang yang gak suka orang lain maju, orang yang gak suka banget yang namanya mengandalkan Tuhan. Bahkan dia mengandalkan, aku ini adalah prajurit yang cakap. Akhir hidupnya mengenaskan. Bagaimana Daud,
Orang yang diremehkan orang tetapi dalam hidupnya mengandalkan Tuhan. Dia support banyak orang sekali. Dia gak pernah ambil yang namanya kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Bahkan dalam hidupnya Daud ini memberikan hartanya yang dia miliki untuk rumah Tuhan. Dan dibangun oleh Salomo bait Allah. Gak salah kalau silsilah Yesus dituliskan dalam Matius pasal 1 ayat 1 adalah inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Jaraknya itu panjang sekali dari Daud sampai Yesus. Tapi kenapa nama Daud itu dibawa? Karena Daud adalah orang yang mencintai Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Akhir hidup Daud adalah dia melihat Saul diurapi menjadi raja. Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, dalam kehidupan kita jangan sering mengandalkan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara yang sering kali aku bisa bersama Tuhan, aku pasti bisa. Tetapi kita cari Tuhan hanya karena apa? Pengen jawabannya. Pengen kita ini mendapatkan keberhasilan. Rubah itu semua sekarang. Dengan cara apa? Bapak Ibu Saudara cari Tuhan dengan rasa pengabdian, dengan rasa cinta akan Tuhan. Bukan menginginkan satu hasil yang baik. Karena orang yang disertai Tuhan pasti akan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita siapkan untuk kita naikkan sebuah pujian sebelum kita doa berkat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk pada malam hari ini. Kalau kami boleh ada di kesempatan ini, kami ingin merefleksikan diri kami Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami, iman yang kami bangun adalah iman di tempat yang salah. Kami lebih mengandalkan diri kami, mengandalkan apa yang kami lihat, mengandalkan apa yang kami punya. Kami cari Engkau karena kami memerlukan jawaban yang cepat, mujizat yang instan. Kami mencari Engkau bukan karena kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Engkau kehendaki. Tetapi kami menginginkan Engkau melakukan segala sesuatu menurut kehendak kami, menurut rencana kami, menurut waktu kami. Sehingga kami lebih mengandalkan diri kami. Saat ini bawa kami masuk dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu. Ajar kami mengerti bagaimana kami mengandalkan Engkau. Sama seperti Daud mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupannya. Mari kita naikkan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Haleluya.
Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita terima berkat anugerah dari Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani di dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau untuk selamanya, memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Tetaplah kita ini beriman di dalam Tuhan dengan benar. Kita selalu dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.